Siapa yang berani menyumbat saluran airku? Pasti perbuatan si kambing budek. Hei, kau tahu di mana rumah Empu Anggareksa? Dasar maling. Sudah punya jatah masing-masing, masih merebut hakku. Patua, di mana rumah Empu Anggareksa? Kau tahu tidak? Tak bisa dibiarkan. Saluran airku dirusak. Kamu jangan kurang ajar orang tua. Ditanya baik-baik kok tidak mau jawab. Dasar serakah. Maunya untung sendiri. Mungkin orang tua itu budak. Tidak, Raden. Dia sudah kurang ajar. Sama sekali tidak menghormat pada kita. Ini lagi. Kamu mau membela si serakah itu ya? Hah? Kamu jangan kurang ajar, Pak Tua. Kamu tahu siapa kami? Kamu sudah berani melecehkan prajurit Singasari. Kamu ini prajurit Singosari, toh? Hei, kamu harus minta maaf pada kami atas kelancanganmu. Berlaku tidak sopan pada kami. Ayo! Hah? Lucu. Kamu ini ngelawak. Yang tidak sopan itu siapa? Hah? Kamu tanya sama orang, tapi tanya seperti sama kerbau. Ayo sana, saya mau kerja. Kok prajurit pedangnya kalah sama paculku? Benar-benar mau mampus orang ini. Ayo sini. Yang perlu berantem itu kan kamu, bukan saya. Masa prajurit sama lumpur takut? Ah? Berhenti! Berhenti! Kenapa orang tua itu disiksa? Hah? Apa salah dia? Dia mempermainkan kami. Ditanya baik-baik, malah meledek kami. Tuan-tuan mau menanyakan apa? Mungkin saya bisa menolong. Kamu tahu rumah Empu Hanggareksa? Iya, dia ayahku. Ayo, antarkan aku ke sana. Baiklah, mari. Paman, saya pergi dulu. Pasti mau memesan senjata pusaka lagi. Dasar pembunuh. Dia memang kurang genah. Cara berpikirnya kadang-kadang aneh. Anak Tuan tadi memanggilnya paman. Apa memang Tuan masih tersangkut hubungan kerabat dengan orang itu? Oh tidak. Tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Memang, dulu kami pernah jadi sahabat. Tapi sudah lama kami tidak pernah bertemu. Walaupun kami tinggal di satu desa. Mungkin benar kata Tuan tadi. Sebenarnya, tanpa mendapat penghargaan sekalipun, saya akan tetap mengabdi kepada Sang Prabu. Dengan membuat persenjataan yang lebih hebat lagi. Itulah kearifan raja kita. Siapapun yang berjasa harus menerima penghargaan. Jadi nanti pada bulan Badrapada, Tuan harus datang untuk menerima anugerah Gusti Prabu. Bersama para senopati dan semua prajurit yang berjasa. Kadang-kadang seperti mimpi. Orang desa seperti saya
mendapat penghargaan dari raja. Sudah selayaknya Tuan untuk menerima. Sebab tanpa senjata bantuan Tuan, pasukan Singosari tidak akan segagah seperti sekarang. Sebab keberanian saja tidak akan cukup kalau tidak dibantu oleh senjata yang juga bagus. Wirat? Wirat? Tuhan, Guru ada di dalam? sedang pergi, Tuhan. Guru setiap malam tidak pernah di rumah. Lalu pergi. Begitu terang tanah, baru dia pulang, Tuhan. Jadi sekarang Ranubaya sudah mulai berkenalan dengan air api. Apa dia sedang menghadapi persoalan besar? Setahu saya, tidak, Tuhan. Cuma apa? Cuma dia bilang, dunia sekarang ini lagi mabuk, Tuhan. Jadi dia pun ikut mabuk. Begitu, Tuhan. Kemana dia biasa pergi? Nah, di atas batu itu biasanya guru berada, Tuhan, sambil menikmati bulan yang memantul ke sungai. Apa yang dilakukan? Malam-malam di tempat seperti ini. Ya itulah, Tuhan. Guru itu sering berlaku aneh. Aneh. Iya. Beliau itu punya kegemaran yang tidak jamak dilakukan oleh orang lain. Katanya, Tuhan, dengan menikmati rembulan, kita akan bisa menyadari bahwa manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta. Dengan begitu, kesombongan pun akan sirna. Ya, ternyata dia tidak ada di sini. Sekarang, kau antarkan aku ke Gua Bukit Jamur. Tuan, kenapa tidak menunggu besok pagi saja, toh? Tidak bisa, Wirot. Besok pagi-pagi aku harus sudah ada di Singosari. Ditunggu oleh Gusti Prabu Kertanegara. Kenapa kau menjadi takut? Di pohon besar dekat goa, ada hantu gentayangan yang selalu mengganggu orang, Tuan. Kenapa dibiarkan jadi penakut? Tuan ikuti saja jalan setapak itu, Tuan. Terus lurus. Nah, nanti di balik bukit itu akan kelihatan bukit berbentuk payung raksasa. Wirot, Maaf, apa maksud momen hantu-hantuan begini? Katakan. Apa yang kau sembunyikan tentang gurumu? sekali lagi maaf, Tuan. Saya memang ditugaskan guru untuk menjaga semedinya, agar orang lain tidak mengganggu. Jadi gurumu sedang semedi di gua? Iya.
Ini aku, Hanggareksa. Hanya setan dan Denawa yang mau mengganggu orang yang sedang melakukan puja semedi. Maafkan aku, Kakang. Aku ada keperluan penting. Makanya malam-malam begini, aku menemui Kakang. Yang menurutmu penting itu. Lalu kau tega mengganggu puja semediku, yang juga penting bagiku. Kakang, keperluan ini menyangkut Kakang juga. Keperluan apa? Aku yakin prasasti Camunda cukup menjadi bukti bahwa Sang Prabu adalah benar-benar manusia bijak. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita, Kakang. Maksudmu, aku kau suruh mengabdi kepada Kertanegara? Kita bersama-sama membangun negara ini, Kakang. Hanggareksa, kalau selama ini aku mau membantumu membuatkan senjata-senjata pusaka, sama sekali bukan karena Kertanegara. Semua kulakukan karena persaudaraan kita. Hanya karena hormatku kepada guru yang menyuruh kita selalu bahu-membahu. Nah, memang amanat guru harus kita junjung tinggi, Kakang. Kita bersama-sama menyambut penghargaan Sang Prabu. Hanggareksa, aku melihat akhir-akhir ini kau sudah mulai berubah. Kau sudah mulai hormat dan mabuk kekayaan. Kakang keliru. Aku masih tetap Hanggareksa yang dulu. Adik seperguruan Kakang. Wujudmu mungkin iya. Tapi jiwamu sudah sangat begitu berubah. Kau sudah mulai menikmati hidup mewah dan mabuk kehormatan. Itu sebabnya mengapa kau gembira mendapat undangan dari Kertanegara untuk menerima anugerah? Apa salah orang menjadi bangga karena mendapat anugerah raja yang tidak semua orang bisa mendapatkannya? Untukmu mungkin tidak. Tapi tidak bagiku. Ada dua hal kenapa aku tidak mau mengabdi kepada Kertanegara. Satu, karena Kertanegara mewariskan watak Ken Arok yang nakal. Dan kedua, aku melihat senjata-senjata pusaka ciptaanku penuh lumuran darah manusia. Hanya untuk memuaskan raja yang haus kekuasaan. Jadi, aku telah gagal datang kemari, Kakang. Kau telah gagal. Bahkan sebelum kau keluar dari pintu rumahmu. Aku masih tetap menunggumu, Kakang. Kalau sewaktu-waktu Kakang berubah, aku tidak akan bisa berubah, Hanggareksa. Raja Walid terbang bebas menusuk awan. Kepak sayapnya perkasa mencabik mega. Adakah di sana belenggu mengunci kebebasan? Hancurkan dia demi cinta. Mau kemana kau, Kamandanu? Menyusul Raja Walimu, membelah langit, menghirup kebebasan. Jangan mabuk kebebasan. Sebab yang bebas di dunia ini hanya binatang. Kebebasan lepas dari segala tekanan dan keharusan sepihak. Jelas, aku akan menagih dendam atas luka di keningku ini. Apa kau perlu membawa teman? Hanya karena urusan yang sepele ini? Hah?
Aku selalu memberi lebih pada siapapun. Karena aku ingin kamu selalu kecewa dan sakit hati. Akan kubuktikan ancamanku tadi. Nyi, jangan mondar-mandir terus. Saya jadi ikut bingung. Kamandanu itu laki-laki dan sudah besar. Tapi tidak biasanya dia pulang malam. Ini pasti ada apa-apa. Kenapa? Siapa yang berani berbuat seperti ini terhadapmu, Gen? Kenapa kau pilih jalan kekerasan, adik Kamandanu? Kekerasan yang membuahkan kekerasan yang lain. Sebab dendam hanya bisa disiram dengan pembalasan. Dan pembalasan menumbuhkan dendam baru. Kalau ayahmu tahu kau berkelahi, pasti marah sekali. Apa sih untungnya berkelahi? Kecuali luka. Harga dirinya. Seorang lelaki sejati harus mempertahankan harga dirinya. Apa sih sebenarnya telah terjadi? Soal Nari Ratih lagi. Iya. Aku harus mencari guru. Anak kepala desa menguntur itu harus kuberi pelajaran. Ayahmu pasti tidak akan mengizinkan. Kalau Angger nyantri Kanuragan hanya karena wanita. Bukan. Bagiku Nari Ratih hanyalah penyebab. Harga diriku yang menuntut aku harus menguasai ilmu kanuragan.
Dari tadi kamu murung terus. Belum sepatah kata pun yang keluar dari mulutmu. Apa enaknya begini terus? Aku masih sahabatmu, kan? Aku tak ada nafsu untuk bicara. Ayolah, Rati. Teman dalam duka lebih sering kali bisa menolong. Kamu bertengkar dengan Kamandanu? Tidak. Dia baik. Baik sekali. Bahkan terlalu baik bagiku. Lalu, masalahmu apa? Aku tahu. Adi sedang ada masalah dengan dia. Aku bersedia membantumu. Kalau Adi membutuhkan. Kanda, ini urusan pribadi. Aku tidak mau siapapun ikut campur. Kakang Dwi Pangga, sudahlah. Hentikan syairmu itu. Lelaki gombang. Parwati! Tunggu! Kakang, mau kemana? Jangan pedulikan siapapun, Kakang. Parwati. Dia harus kuberitahu bahwa cinta itu gejala alam. Tidak bisa dipaksakan. Jangan-jangan Kakang telah merayu Parwati dengan syair-syair Kakang. Darimi, syairku bukan kain rombengan yang kuobral untuk siapapun. Syairku terlalu sakral untuk disebar dengan murah. Dia mencintaiku, tapi aku tidak bisa dengan gampang menerimanya. Ada apa, Parwati? Kamu kelihatan menangis. Ada yang mengganggu? Ada apa, Parwati? Ada yang mengganggu kamu? Aku tidak bisa dibohongin, Duk. Ayo katakan. Akan kuhajar orang yang berani mengganggu kamu. Kakang Dwi Pangga mengkhianatiku, Papa. Dia bermesraan lagi dengan Darimi. Anak desa Tumangkor Lor itu. Kurang ajar. Dia akan mendapat ganjaran yang setimpal. Karena berani melukai hati anakku. Jangan, Bapak. Aku mencintainya. Tidak. Kamu tidak mencintai dia. Kamu sedang terbujuk oleh mulut yang penuh bisa ular itu. Dan kamu akan lebih kecewa lagi. Karena lelaki pengobral janji itu lebih buruk dari kaum pria biasa. Aku benar-benar mencintainya. Aku suka syair-syairnya yang indah. Syair-syair itulah bisa yang memenuhi kerongkongannya, Parwati. Ada apa? Ada orang titip ini buat kakak. Terima kasih ya. Iya. Kubuka daun jendela. Terbentang malam dihiasi candra kartika. Bulan Waisa sekarang 10 kali rumahmu kujelang. Pintunya masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka untuk maafku? Wahai Puspa Kayangan.
Tak kusangka Kakang Kamandanu pandai menulis syair yang begini indah. Akan kubukakan pintu hatiku, Kakang. Akan kubukakan pintu maafku.